Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khosim Mawardi, dosen pengampu mata kuliah Seni Budaya dan Keterampilan pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Asidikiyah Oki, Provinsi Sumatera Selatan. Pada pertemuan pertama, kita membahas tentang keanekaragaman seni dan budaya yang ada di Indonesia. Saya sampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini di materi keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia, yakni yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai macam seni dan budaya di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu terampil dalam menganalisis karakteristik seni dan budaya di berbagai wilayah Indonesia. Sebelum kita memulai materi, mari sama-sama saksikan tayangan video. Oke, dari tayangan video tadi timbul pertanyaan untuk kawan-kawan mahasiswa. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa itu budaya? Yang kedua, apa saja unsur-unsur dalam kebudayaan? Dan yang ketiga, apa saja ciri budaya? Dan yang keempat, fungsi budaya untuk apa sih? Ya, kita lanjut. Budaya. Di sini ada 4 yang harus kita ketahui tentang budaya. Jadi, kata budaya dari bahasa Sanskerta yakni budaya, yang artinya hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Budaya menurut para ahli di sini diambil 3 para ahli. Yang pertama menurut Edward, budaya sebagai keseluruhan yang kompleks mencakup kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan lain yang diperoleh seorang sebagai anggota masyarakat. Yang kedua menurut Konjaningrat, yaitu kebudayaan sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Dan yang ketiga, ada Andreas mengatakan bahwa kebudayaan adalah nilai sosial, etika, ilmu, dan pengetahuan sebagai ciri khas setiap orang atau golongan. Di sini unsur-unsur budaya ada 7, yaitu ada kesenian, ada sistem teknologi dan peralatan, ada juga sistem organisasi masyarakat, ada bahasa, ada sistem ekonomi, ada sistem pengetahuan dan sistem
religi, atau kepercayaan. Nah, sekarang ciri-ciri budaya. Di sini ada 4. Yang pertama, yang dapat diwariskan atau turun-temurun. Yang kedua, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, dapat berubah. Dan yang keempat, dapat terintegrasi. Fungsi kebudayaan. Fungsi pertama, pedoman hubungan manusia atau kelompok. Fungsi kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang fungsi yang ketiga, mendorong perubahan masyarakat. Kita bisa lihat wujud daripada kebudayaan dilihat dari yang pertama, nilai kebudayaannya. Yang kedua, sistem budaya. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, kebudayaan fisik. Indonesia ditunjukkan melalui beragam cara, seperti budaya maupun tradisi yang berkembang di lingkungannya. Suku Dayak di Kalimantan misalnya, para perempuan di suku ini menindik telinga mereka dengan anting logam atau emas. Semakin bertambahnya anting artinya semakin panjang telinga mereka. Dan mereka percaya bahwa semakin panjang telinga maka mereka akan terlihat semakin cantik. Berbeda dengan suku Mentawai dari Sumatera Barat. Bagi mereka kecantikan akan terpancar melalui gigi yang runcing. Sementara suku Batak Karo dari Sumatera Utara akan terlihat lebih cantik apabila memiliki bentuk kaki yang besar. Kaki besar ini melambangkan sosok perempuan yang kuat dan rajin bekerja yang menjadi idaman oleh para pria di suku ini. Ada juga suku Belu dari Pulau Timur. Mereka memasang tato di tubuh sebagai ukir strata, pekerjaan, dan daya tarik untuk lawan jenis. Dari ujung Pulau Timur, Pulau Indonesia, terdapat suku Sentani dari Papua. Perempuan di suku ini mengepang rambut demi menunjukkan rasa percaya diri dan semakin terlihat cantik. Ya, mahasiswa sebagai benteng keharmonisan budaya. Kenapa demikian? Karena mahasiswa memiliki sikap dan perilaku yang baik, bisa bertanggung jawab sebagai suri tauladan. Dengan demikian, masyarakat akan terarah untuk selalu menjaga eksistensi budaya di tengah gempuran zaman. Dan di sini ada 3 peran penting mahasiswa dalam menjaga keutuhan harmonisasi budaya. Di antaranya yang pertama, sebagai kontrol keharmonisan budaya. Jadi mahasiswa sangat diperlukan sebagai pengendali sosial di masyarakat. Karena saking banyak anak muda yang tergiur arus westernisasi sehingga keharmonisan budaya tidak tercipta dengan baik. Yang kedua, sebagai agen perubahan. Dan yang ketiga, sebagai suri tauladan implementasi harmonisasi budaya. Kesimpulan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang dan dikenal di kancah internasional. Keberagaman budaya merupakan keniscayaan alamiah yang kemudian berubah menjadi pembudayaan. Keberagaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia berbeda dan menjadi bangsa yang unik dibandingkan dengan bangsa lain. Hal ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan agar keharmonisan budaya dan di Indonesia tetap lestari. Karena budaya adalah sebuah karakter yang menjadi identitas bangsa. Ya, di sini ada tugas kelompok yang terdiri dari 3 kelompok. Jadi tugasnya pilihlah salah satu budaya di antara budaya-budaya yang ada di Indonesia. Lalu menganalisis dari masing-masing 7 unsur ya,
yang ada pada budaya tersebut yang saudara pilih. Oke, cukup, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.